Renungan Hari Jumat 6 Oktober 2023, Pekan Biasa ke-26 tahun A. Yesus mengharapkan sikap tobat dan pembaharuan hidup. Bacaan pertama diambil dari Kitab Baruk, bab 1 ayat 15 sampai 22, dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 10 ayat 13 sampai 16. Saudara-saudariku terkasih, sering kita mendengar pembicaraan tentang istilah anak mas, anak kesayangan, anak mama, anak yang selalu diperhatikan, tempat yang selalu dikunjungi dan diperhatikan oleh atasan, dan lain sebagainya. Dari ungkapan ini, anak atau tempat itu seharusnya menampilkan diri sebagai orang yang baik, berprestasi, berperilaku baik dan benar, dan selalu unggul dalam berbagai bidang kehidupan. Jika orang atau tempat itu tidak memenuhi syarat di atas, maka akan menimbulkan kecemburuan, kritikan bila masih mendapat julukan atau perhatian yang sama. Saudara-saudariku terkasih, Yesus kelihatannya sangat kecewa dan tidak lagi menahan emosinya melihat ulah dari orang-orang yang tinggal di kota Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Ketika kota ini mendapat perhatian serius dari Yesus dalam pewartaan sabda Allah, ajakan untuk mempersiapkan datangnya kerajaan Allah, pekerjaan mujizat-mujizat yang besar dari Yesus, dan pengutusan 72 murid secara khusus oleh Yesus kepada mereka, tetapi hasilnya nihil tanggapan, nihil pertobatan dan pembaharuan sikap hidup dan perilaku. Maka secara tegas Yesus mengatakan, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung." Yesus sungguh mengharapkan sikap pertobatan, sikap pembaharuan hidup. Dan secara khusus kepada Kapernaum, Yesus berkata, "Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati." Suatu ungkapan yang tegas dan penuh kritik dari Yesus terhadap orang-orang di tiga tempat ini, tetapi hasilnya seperti apa? Yesus akhirnya mengecam kota-kota ini karena sikap ketertutupan hati, pikiran, dan kehendak untuk mendengar dan melaksanakan sabda Allah, untuk mengakui Yesus sebagai putra Allah, untuk mengimani karya agung Allah yang dinyatakan dalam Yesus Sang Mesias yang telah hadir di dunia. Maka dalam bagian terakhir kisah Injil hari ini, Yesus memberikan sebuah ajakan agar mereka senantiasa terbuka terhadap pewartaan sabda Allah. "Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku." Saudara-saudariku terkasih, sikap membuka diri untuk menjadi pendengar dan pelaku sabda Allah adalah perwujudan kasih seorang murid kepada gurunya, perwujudan kasih seorang anak kepada orang tuanya, perwujudan kasih seorang murid yang sejati, mewujudkan diri sebagai seorang pendengar dan pelaku sabda Allah yang baik dan benar akan membawa orang pada sikap dan ketaatan total sebagai putra dan putri Allah. Maka saudara-saudariku, bagaimana tanggapan kita? Kita harus jujur mengatakan bahwa sabda Tuhan terus-menerus kita baca, kita dengar via khotbah para imam dan tokoh-tokoh umat dalam doa-doa lingkungan. Kita juga telah mendengar katekese tentang iman Katolik,
katekese bagaimana menjadi orang yang baik dan benar, dan masih banyak nasihat dan anjuran agar kita jauhkan diri dari sikap malas, masa bodoh, ketertutupan, dan lain sebagainya, dan aktif menjadi orang Katolik yang baik. Mengapa masih banyak dari antara kita yang mendengar tetapi tidak mau menanggapi sabda Allah? Mengapa masih banyak yang tertutup hati untuk terlibat dan menunjukkan dirinya sebagai orang yang baik dan berguna? Hati-hati, jangan-jangan suatu saat Yesus akan mengecap kita sebagai orang yang celaka. Maka untuk menjauhkan diri dari kecaman Yesus, mari kita bertobat dan membaharui sikap dan perilaku hidup kita. Menjadi orang yang baik, orang yang penuh kasih dan damai. Bunda Maria, doakanlah kami anak-anak-Mu yang lemah ini, agar suatu saat kami mengikuti jalan hidup Yesus Putra-Mu secara sungguh dan benar. Amin.